Apa yang terjadi ketika seorang ibu yang sudah mengorbankan segalanya untuk anaknya, tapi justru disakiti dan dihancurkan? Hari ini, kita akan membahas kisah tentang seorang ibu yang diperlakukan seperti musuh oleh darah dagingnya sendiri. Namun, hukum tabur tuai memberikan anak ini sebuah balasan. Di akhir cerita ini, kalian akan mempertanyakan segala yang kalian ketahui tentang keluarga dan pengorbanan. Namun, sebelum dilanjutkan, silahkan like video ini, beri komentar, dan pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang akan kami sajikan. Di sebuah kampung kecil, ada rumah kayu yang sudah mulai miring dimakan usia. Rumah itu dihuni Bu Sri, seorang ibu berusia 60-an yang hidup sendirian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Sementara anak satu-satunya yang bernama Andre, jarang sekali pulang. Kalaupun pulang, biasanya ada maunya. Bu Sri bukan orang yang suka mengeluh. Setiap hari sebelum matahari muncul, dia sudah berjalan mendorong gerobak kecil berisi sayuran ke pasar tradisional. Jalannya pelan, tangannya gemetar sedikit. Sayuran yang dijualnya bukan hasil panen besar, hanya titipan tetangga atau dari kebun kecil di belakang rumahnya. Warga kampung mengenal Bu Sri sebagai orang baik. Mereka juga tahu, Bu Sri sudah terlalu lama sendirian. Wajahnya tetap ramah, tapi ada lelah yang tidak pernah benar-benar hilang dari sorot matanya. Rumahnya sederhana, cuma terdiri dari 2 ruangan utama dan dapur kecil di belakang. Tidak ada barang mewah, tidak ada perabot mahal. Semua seadanya, semua seperlunya. Tapi dari situlah Bu Sri menjalani hidupnya, dengan tenang walau sepi. Orang-orang bilang dia kuat, tapi sebenarnya dia cuma tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Andre, anak yang dulu dibanggakannya, makin lama makin jauh. Bukan cuma jarak, tapi juga sikap. Bu Sri tidak pernah banyak cerita soal itu. Tapi dari cara dia menunduk setiap kali ada yang menanyakan Andre, orang bisa menebak bahwa ada sesuatu yang ia pendam dalam-dalam. Andre dulunya anak yang biasa saja, tidak menonjol, tapi juga tidak terlalu bandel. Tapi sejak lulus SMA dan merantau ke kota, hidupnya mulai berubah. Awalnya cuma kerja seperti kebanyakan orang-orang, tapi lama-lama mulai ikut-ikutan teman nongkrong yang aneh-aneh. Dari situ, pelan-pelan dia mulai kenal judi slot dan narkoba. Kebiasaan itu bikin hidup Andre berantakan. Gaji habis tidak jelas, utang mulai menumpuk. Dia sempat pinjam uang ke teman, lalu ke pinjaman online, tapi tetap saja tidak cukup buat nutup semuanya. Akhirnya, dia balik ke kampung. Bukan buat pulang, tapi buat minta uang ke ibunya. Waktu pertama kali datang, Andre masih pakai alasan butuh buat bayar kos atau cari kerja. Bu Sri, walau curiga, tetap bantu sebisanya. Dia sampai jual cincin kawin, bahkan ngutang ke tetangga, hanya supaya bisa kasih memberi ke anaknya. Harapannya sederhana, semoga Andre sadar dan hidupnya membaik seperti teman sebayanya. Tapi makin lama Andre makin sering datang dengan muka tegang dan nada tinggi. Kalau Bu Sri bilang tidak ada uang, dia langsung naik darah. Kadang marah-marah sambil banting barang. Kadang ngomel soal hidupnya yang sial dan menyalahkan semua orang, termasuk ibunya sendiri. Awalnya Bu Sri masih coba bersabar. Tapi setelah semua barang berharga di rumah habis dijual, dia mulai menolak. Bukan karena tidak sayang, tapi karena memang tidak ada lagi yang bisa diberikan. Dan sejak saat itu, Andre mulai berubah jadi lebih kasar. Dia menuduh ibunya pelit, menyembunyikan uang,
Bahkan sempat bilang ibunya gak pernah benar-benar mempedulikannya. Semua itu perlahan membentuk jarak yang makin tajam. Bukan cuma antara ibu dan anak, tapi juga antara Bu Sri dan rasa damai yang dulu sempat dia punya. Malam itu, kampung sedang sepi. Sebagian warga sudah tertidur, sebagian lagi masih duduk di teras sambil nonton TV dengan volume kecil. Tapi suara ribut dari rumah Bu Sri membuat beberapa orang spontan menoleh. Andre datang lagi, kali ini dalam kondisi yang jelas tidak beres, bau alkohol, mata merah, cara jalannya pun goyah. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung nyerocos. Nadanya tinggi, tangannya menunjuk-nunjuk, dan wajahnya penuh amarah. Dia minta uang, katanya buat bayar sesuatu yang penting. Tapi Bu Sri tetap bilang tidak. Bukan karena keras kepala, tapi karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa ia berikan. Semuanya sudah habis dijual buat Andre. Andre tidak terima. Dia mulai menuduh macam-macam. Ia menuduh ibunya menyembunyikan harta warisan dari almarhum bapaknya. Katanya selama ini semua uang itu cuma pakai sendiri, padahal dia lagi sekarat butuh bantuan. Nada suaranya makin kasar, dan gerak tubuhnya mulai membahayakan. Yang lebih parah, sejak malam itu Andre mulai menyebar cerita ke warga. Katanya ibunya menyimpan uang hasil mencuri dari warisan keluarga. Cerita itu disampaikan sambil mabuk di warung kopi, atau sambil menghentikan orang yang lewat depan rumahnya. Tidak semua orang percaya cerita Andre, tapi gosip tetap menyebar. Ada yang mulai bisik-bisik, ada yang pura-pura tidak dengar. Bu Sri tahu dari beberapa tetangga yang masih peduli. Tapi dia tidak membela diri. Dia lebih memilih diam. Hatinya sudah cukup sakit. Dituduh oleh anak sendiri, dan dilihat dengan pandangan curiga oleh orang-orang yang dulu menghormatinya, rasanya seperti ditampar 2 kali. Sejak itu, Bu Sri lebih banyak diam. Kalau ke pasar, jalannya makin cepat. Kalau pulang, langsung menutup pintu rapat. Rumah yang dulunya sering terbuka, sekarang sering gelap sebelum malam benar-benar tiba. Beberapa hari setelah gosip itu makin ramai, Andre datang lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Badannya goyah, matanya sayu tapi penuh emosi. Suaranya keras, penuh makian. Dia minta uang lagi. Dan saat ibunya bilang tidak, amarahnya langsung meledak. Teriakannya menggema sampai keluar rumah. Barang-barang kecil di meja ditendang jatuh. Pintu ditendang, lemari dibanting. Ibunya berusaha tetap tenang, tapi jelas tubuh tuanya tidak bisa banyak melawan. Dan ketika Andre mulai mendorong tubuhnya dengan kasar, Bu Sri tak mampu bertahan. Dia jatuh ke lantai. Punggungnya membentur kaki meja. Nafasnya terengah. Suaranya tercekat. Semua terjadi cepat, tapi cukup keras untuk membuat tetangga di sebelah panik dan keluar rumah. Beberapa orang langsung masuk tanpa permisi. Mereka melihat Bu Sri tergeletak sambil mengerang. Sementara Andre berdiri dengan muka panik dan tangan mengepal. Begitu sadar dirinya dikepung, Andre kabur lewat pintu belakang, meninggalkan ibunya yang kesakitan. Bu Sri langsung dibawa ke puskesmas oleh warga. Kakinya memar, punggungnya lebam, tapi yang paling parah sebenarnya bukan itu, tapi batin seorang ibu yang habis disakiti anaknya. Warga geram. Mereka tak lagi diam. Laporan dibuat malam itu juga. Beberapa hari kemudian, polisi datang membawa kabar, Andre berhasil ditangkap di kota sebelah, sedang bersembunyi di kontrakan temannya. Dia diborgol tanpa banyak perlawanan.
Entah karena sudah pasrah, atau karena sudah tahu kemana semua ini akan berujung. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bu Sri pulang dari puskesmas. Luka di tubuhnya sudah mulai mengering, tapi langkahnya terlihat lebih lambat dari biasanya. Bukan cuma karena memar di punggung, tapi karena hatinya yang masih berat dibawa pulang. Rumah kayunya tetap sama, rapuh, berderit tiap kali angin lewat. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi suasananya terasa makin kosong. Kursi tua di ruang tengah terasa makin sunyi, dan dapur jarang dipakai karena nafsu makan Bu Sri ikut hilang. Di dinding ruang tengah, masih tergantung foto kecil Andre waktu masih TK. Seragam merah putih, senyum lebar, tangan mengepal seolah siap menaklukkan dunia. Bu Sri berdiri lama di depan foto itu. Tangannya menyentuh bingkai, bibirnya bergetar. Tidak ada kata-kata, tapi pikirannya berkecamuk. Penuh kenangan, penuh pertanyaan, penuh sesal yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Dia tidak marah. Tidak juga dendam. Justru yang paling terasa sekarang adalah rindu. Rindu pada anak yang dulu sering dipeluk saat tidur, rindu pada bocah yang dulu bangga kalau bisa membantu menyiangi sayur. Tapi anak itu entah kemana. Yang tersisa sekarang hanya bayangannya saja. Begitulah perjalanan hidup Bu Sri yang penuh dengan rasa sakit dan kesepian. Sebuah cerita yang mengingatkan kita tentang bagaimana cinta dan pengorbanan seorang ibu yang tiada tara. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe agar tak ketinggalan cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.